Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hestri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Ibu masih menemani kalian dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Walau kita masih belajar dari rumah, ingat ya, kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku agar kita dapat menjalankan kegiatan kita dengan tenang dan nyaman. Nah, anak-anak, agar kita dapat menyimak materi pada hari ini, coba kalian persiapkan dulu peralatan belajar kalian. Ya, kemudian kalian mandi, berpakaian rapi, dan sarapan pagi. Karena sarapan pagi sangat berguna untuk tubuh kita agar kita dapat beraktivitas. Anak-anak, hari ini kita belajar di materi PLH ya. Nah, di materi PLH ini apa sih tujuannya? Nah, sebelum kita ke tujuan pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita dimudahkan dan dilancarkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, nah seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita masih belajar pada materi pendidikan lingkungan hidup tentang pemanfaatan barang bekas. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan cara memanfaatkan barang-barang bekas. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat membuat karya dari barang bekas. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat menampilkan hasil karya kalian yang berasal dari barang bekas. Anak-anak, di rumah kalian mungkin ada barang-barang yang sudah tidak terpakai karena sudah rusak atau tidak berfungsi. Kemudian oleh ayah atau bunda barang tersebut ditumpuk bahkan dibuang ke tempat sampah. Nah, barang tersebut disebut sebagai barang bekas. Barang bekas adalah barang yang sudah pernah dipakai oleh manusia. Biasanya barang bekas sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis atau juga nilai guna. Nah, barang bekas bisa disebut juga sebagai sampah. Sampah dibedakan menjadi dua macam. Masih ingat ya? Yang pertama ada sampah organik. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Nah, anak-anak, yang pertama sampah organik. Apa sih sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang mudah lapuk atau hancur, atau lebih sering juga kita sebut sebagai sampah basah. Apa saja yang termasuk sampah basah itu? Ya, betul. Yang termasuk sampah basah adalah sisa makanan, kemudian potongan sayur-sayuran, sisa buah-buahan, dan juga tumbuh-tumbuhan yang mati. Nah, anak-anak, sampah organik bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Apa sih sampah anorganik itu? Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah lapuk atau tidak mudah terurai. Biasa kita sebut dengan sampah kering. Contoh sampah kering misalnya ada plastik, karet,
kardus, kertas, botol, dan masih banyak lagi. Sampah anorganik inilah yang semakin hari semakin bertambah banyak. Padahal sampah anorganik ini sangat sulit untuk terurai secara alami. Ya, sampah anorganik membutuhkan waktu yang sangat lama. Memiliki waktu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk terurai. Jika sampah anorganik terus-menerus bertambah, maka keadaan lingkungan akan menjadi semakin rusak. Nah, anak-anak, apa saja sih yang termasuk sampah atau barang bekas yang dapat kita daur ulang? Nah, diantaranya kardus, botol plastik, botol kaca, kertas koran atau kertas bekas, kaleng, dan karet. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengurangi sampah ya, terutama adalah sampah anorganik. Bagaimana cara mengurangi sampah? Nah, yang pertama, kita harus memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, jika kita makan, kita harus menghabiskan makanan tersebut. Yang ketiga, ketika kita berbelanja, bawalah kantung belanja sendiri. Dan ketika kita bepergian atau berangkat kerja atau berangkat sekolah, lebih baik membawa alat makan sendiri. Kemudian yang keempat, kita donasikan atau kita berikan barang-barang yang sudah tidak terpakai oleh kita. Dan yang kelima, kita mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Ya, seperti tadi, sampah organik dapat kita daur ulang atau kita buat menjadi pupuk kompos ya. Sedangkan untuk sampah anorganik, apa yang dapat kita lakukan? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mendaur ulang sampah anorganik. Nah, yaitu dengan cara menjadikan barang bekas tadi atau sampah anorganik tadi menjadi barang yang lebih berguna. Misalnya menjadi tempat pensil, ya, pot gantung atau pot tanaman hias, kemudian bingkai foto, bisa juga dijadikan celengan, bunga, plastik, bahkan mainan yang dapat kalian buat sendiri. Ya, masih banyak lagi penggunaan atau daur ulang dari sampah-sampah anorganik ini. Nah, sekarang coba kalian simak video berikut.
Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video tentang pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang lebih berguna atau bermanfaat. Kita dapat berkreasi sesuai dengan imajinasi kita. Dari kegiatan kita mendaur ulang barang bekas tersebut, kita dapat mengambil banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan manfaat yang dapat kita peroleh dari mendaur ulang barang bekas tersebut. Yang pertama, kita dapat mengurangi pencemaran akibat sampah. Kemudian kita bisa menghemat energi dan menjaga sumber daya alam di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, mencegah timbulnya penyakit di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, menambah pengetahuan dan mengasah kreativitas kalian juga. Ya, yang keempat, menghemat pengeluaran. Kenapa? Karena kita bisa membuat barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi, atau bisa kita manfaatkan untuk fungsi yang lain. Dan yang kelima, menambah penghasilan. Ya, dari barang-barang daur ulang yang kita buat, kita bisa menjualnya, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang kita anggap tadinya sudah tidak berguna. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian berkreasi mengolah barang atau benda bekas tadi menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kalian bisa berkreasi sesuai dengan imajinasi kalian. Ya, ibu tunggu hasil kalian. Ingat, minta bantuan ayah atau bunda ketika kalian menggunakan benda-benda tajam ya, agar kita tetap terlindungi dan tetap selamat. Nah, anak-anak, itu materi kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan kita, jaga diri kita, agar kita dapat melakukan kegiatan dengan sehat dan nyaman. Sampai bertemu lagi dengan ibu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.